Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Kembali bersama saya Nanda Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 11. Saya dari Kabupaten Klaten dan mewakili SD IPK Muhammadiyah Delanggu. Bapak Ibu guru hebat, pada video kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu supervisi akademik bersama teman sejawat. Di mana pada video kali ini saya akan mensupervisi teman sejawat di fase B, yaitu Bapak Adesta Panam Nugraha. Dan di video kali ini terdapat dua tahap, yaitu tahap pra-observasi atau pra-supervisi, dilanjutkan dengan supervisi atau pelaksanaan dari supervisi tersebut. Bagaimana keseruan saya melakukan supervisi akademik bersama teman sejawat? Check this out the video. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan kembali lagi bersama saya Nanda Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Klaten, dan saya mewakili SD IPK Muhammadiyah Delanggu. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, namun didampingi oleh beliau terhormat Bapak Adesta Panam Nugraha, salah satu guru wali kelas di kelas 4 Jebel Umum di SD IPK Muhammadiyah Delanggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adesta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat ya Pak ya, sehingga nanti bisa selalu mendampingi anak dalam kegiatan pembelajaran. Siap. Nah Pak Adesta, sebelum saya sampaikan sebelumnya bahwa pada hari ini saya melakukan percakapan kepada Pak Adesta, dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan yang sudah diluangkan oleh Pak Adesta pada hari ini. Seperti yang saya sudah sampaikan juga bahwa kita akan melakukan kegiatan observasi, namun di hari ini, kesempatan ini kita baru melakukan tahap pra-observasi, di mana di tahap pra-observasi ini tujuannya adalah untuk persiapan awal sebelum Pak Adesta nanti melakukan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan juga percaya diri sehingga mampu memberikan pembelajaran yang terbaik kepada peserta didik, gitu ya Pak ya. Kemudian setelah tahap pra-observasi, nanti Pak Adesta akan melakukan tahap observasi atau supervisi itu di dalam kelas. Kemudian saya mendampingi untuk mencatat dan juga mendengarkan hal-hal yang sudah dilakukan Pak Adesta di kelas. Nah, yang terakhir adalah tahap pasca observasi. Nanti kita juga akan melakukan percakapan kembali, namun didampingi oleh pengajar praktik. Begitu Pak Adesta. Ya, dan saya sampaikan juga tujuan daripada supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi nanti jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Namun sebelumnya, sebelum melanjutkan kegiatan pra-observasi atau pra-supervisi, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Adesta. Boleh ya Pak ya? Boleh. Yang pertama adalah kaitannya dengan tujuan pembelajaran Pak. Nah, kira-kira nanti ketika Pak Adesta melakukan pembelajaran di tahap supervisi atau observasi, kira-kira tujuan apa yang ingin Bapak capai Pak? Ya, mungkin untuk kegiatan observasi yang akan dilakukan gunanya, kalau kita akan mengambil pembelajarannya di PAS itu nanti dengan temanya mengenai energi. Nanti di situ tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama nanti tujuan pembelajaran pertama itu siswa mampu mengetahui jenis-jenis energi. Kemudian yang keduanya itu siswa memahami perubahan wujud energi yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga itu siswa mampu menyebutkan contoh-contoh perubahan sumber energi yang ada di sekitar mereka. Baik, jadi materi yang diangkat oleh Pak Adesta nanti adalah tentang energi, begitu. Kemudian ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Adesta. Yang pertama adalah diharapkan peserta didik nanti mampu mengetahui jenis-jenis daripada energi itu. Kemudian peserta didik juga diharapkan mengetahui perubahan wujud energi apa saja dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah peserta didik tentu saja mampu untuk menyebutkan contoh-contoh perubahan wujud itu, begitu Pak. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai terhadap tujuan pembelajaran tadi Pak. Untuk pengembangan itu yang pertama saya akan mengembangkan dari pengetahuan. Dalam pengetahuan nanti saya akan fokuskan
yang ada di sekitar anak-anak itu mereka harus tahu dulu. Kemudian setelah mereka paham tentang energi itu, baru dikembangkan ke perubahan berikutnya, perubahan energi. Dan selain pengetahuan, tidak hanya pengetahuan saja, di sini yang saya akan lakukan adalah pengembangan dari keterampilan mereka. Karena apa? Di dalam nanti pembelajaran saya mungkin akan banyak menggunakan praktek-praktek dengan benda real. Jadi tidak hanya ceramah yang saya lakukan, tapi nanti banyak keterampilan anak langsung terjun praktek menggunakan benda-benda real yang ada di sekitar. Wah, luar biasa ya Pak ya, ternyata ada dua area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Pak Desa. Ada dari aspek pengetahuan, sudah disampaikan dengan jelas, dan juga ada keterampilan. Ini sangat luar biasa sekali, anak diharapkan mampu langsung praktek gitu ya Pak ya, dengan benda-benda real gitu. Kemudian kira-kira untuk mewujudkan itu semua, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan oleh Pak Desa, mungkin dilihat dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajaran, metode pembelajarannya, mungkin bisa diceritakan Pak? Ya, terima kasih. Mungkin untuk besok, untuk observasi ya, itu karena peserta didik itu kan bermacam-macam. Untuk pengetahuan, untuk cara menangkap dari pembelajaran juga berbeda-beda. Maka di situ saya akan menerapkan strategi diferensiasi dalam pembelajaran. Karena mungkin anak-anak di kelas saya terutama itu juga berbeda-beda. Ada yang mungkin anaknya itu bisa lebih cepat memahami dengan visual ataupun nanti dengan audio dan kinestetik. Nah itu jadi yang saya terapkan besok mungkin adalah strategi diferensiasi. Kemudian untuk metodenya, karena di dalam pembelajaran besok ini saya banyak menggunakan alat-alat atau barang-barang real, maka metode yang saya gunakan adalah PBL atau problem based learning. Karena di situ anak langsung dia bisa memecahkan masalah dari benda real itu. Jadi metode yang saya anggap itu pas itu saya menggunakan PBL. Dan untuk model pembelajaran, ya nanti saya bisa menggunakan diskusi karena ada kelompok, kemudian ada tanya jawab juga, ada ceramah dan penugasan. Itu mungkin yang akan saya lakukan besok di dalam kegiatan observasi. Oke, berarti yang kaitan dengan media pembelajarannya bagaimana Pak? Apa bisa kalau tadi disebutkan anak-anak bisa langsung praktek dengan benda-benda real tadi, itu termasuk dalam media pembelajaran yang akan digunakan Pak Desa? Ya, untuk media pembelajaran mungkin tidak hanya benda real saja ya. Mungkin nanti saya juga akan memberikan anak nonton video seperti itu ya, karena kan tadi dari depan sudah saya terangkan kita strategi dalam diferensiasi. Jadi nanti anak-anak yang nanti mungkin lebih paham dengan visual, nanti akan saya juga akan menggunakan LCD untuk penampilan video, kemudian dan benda-benda yang ada di sekitar seperti setrika, kipas angin, kan nanti bisa kita masukkan di situ dan anak-anak nanti bisa praktek sendiri dan menentukan itu perubahan energi dari apa biasa. Ya, saya sangat setuju Pak. Jadi tadi Pak Desa menyebutkan tentang diferensiasi pembelajaran karena berdasarkan minat, kemudian kemampuan anak gitu. Nah yang ditekankan dari diferensiasinya nanti, Pak Desa mengangkat diferensiasi di bagian apa ya Pak ya? Yes. Nanti yang saya angkat itu ada dua. Yang pertama itu nanti diferensiasi dalam proses pembelajarannya sendiri. Kemudian yang kedua itu nanti di dalam pengambilan nilai atau juga dalam prosesnya kita juga akan melakukan perbedaan. Ya, Pak Desa, itu tadi rancangan-rancangan pembelajaran yang akan diterapkan ya, itu di dalam kegiatan pembelajaran. Dan kira-kira kapan Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari atau di jam keberapa? Gitu? Mungkin insya Allah untuk pembelajarannya insya Allah dilakukan hari Jumat itu jam ketiga sampai jam keempat. Baik, jadi nanti di hari Jumat jam ke-3 dan 4 saya akan datang ke kelas Pak Desa untuk melakukan observasi ya Pak ya, atau supervisi untuk melihat dan juga mencatat hal apa saja yang Bapak lakukan di kelas sesuai dengan penilaian saya atau yang sudah kita rencanakan bersama ini. Nah, kemudian nanti setelah kegiatan tadi saya sampaikan, setelah kegiatan
kegiatan observasi atau supervisi selesai, nanti kita akan melakukan percakapan kembali apa ya, yaitu di pasca observasi atau pasca supervisi bersama pengajar praktik. Nah, Pak Desta, sebelum saya akhiri dari percakapan ini, kira-kira apa yang Bapak bisa dapatkan dari percakapan kita hari ini, Pak? Terima kasih. Untuk yang saya dapatkan setelah kita ngobrol tadi itu yang pertama itu saya itu bisa mampu membuat atau merancang proses pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua, saya juga akan mengembangkan diri untuk memberikan pembelajaran yang baik atau lebih baik dan menyenangkan. Itu ketika ya, semoga harapan atau keinginan yang kita hasilkan dari percakapan ini nanti bisa terwujud ya Pak ya, di kegiatan supervisi atau observasi pada pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Desta nanti. Demikian Pak percakapan kita hari ini di observasi atau supervisi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan Pak Desta pada hari ini. Selamat untuk melanjutkan aktivitas kembali ya Pak ya. Iya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jabar Cerdas, kreatif, mandiri. baca semuanya. Selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin Mbak Ara. Karena Mbak Ara dipimpin untuk teman-teman yang berdoa. Gerak, terus mulai. Membahas mengenai bab energi. Ya, kita bahas mengenai bab energi. Kemarin sebelum kita masuk ke energi, kita juga bisa mempelajari mengenai apa? Perubahan judul. Sekarang kita masuk ke energi. Apa yang kalian tahu tentang energi itu? Apa energi itu apa? Kekuatan. Apalagi?
energi itu apa? Kekuatan. Apa lagi energi? Sumber daya. Apa lagi? Ada kekuatan, ada sumber daya. Nah itu adalah. Tapi apakah energi itu? Energi adalah kemampuan ya, kemampuan untuk melakukan apa? Kegiatan atau usaha. Kalian bisa berjalan, kalian bisa berlari, kalian bisa bermain itu apabila kalian memiliki energi. Apabila kalian tidak memiliki energi, kalian bisa berjalan, berlari. Ketika kalian berpuasa, kalian berpuasa seharian penuh. Berarti kalau berpuasa itu makannya hanya pada ketika sahur ya, selalu kita katakan. Ketika siang hari kalian disuruh berlari mengelilingi lapangan. Kuat nggak? Karena apa? Tidak punya energi. Di sini dia lemes, ngantuk, ya kan? Tidak punya energi. Jadi manusia juga memerlukan energi. Kalau manusia itu mendapat energi dari mana? Dari makanan, minuman, boleh ya, dari makanan. Jadi apa yang kita makan itulah yang menjadi sumber energi bagi manusia. Ketika kalian sudah makan, bermain juga enak, bermain bola juga semangat. Tapi ketika kalian berpuasa, pernah nggak kalian berpuasa siang hari main bola? Yang kalian rasakan gimana? Berbeda nggak dengan ketika tidak berpuasa? Beda nggak? Beda ya, karena ketika kalian berpuasa dapat energi, tetapi kalian ketika tidak berpuasa kalian makan kemudian berkurang. Nah, ada energi itu adalah suatu kebutuhan ya yang kita butuhkan untuk apa? Melakukan kegiatan atau melakukan aktivitas atau usaha. Energi itu dibagi menjadi beberapa bentuk atau beberapa jenis. Tadi pada saat sudah mencontohkan makanan. Makanan itu juga termasuk energi, sumber energi. Itu termasuk sumber energi apa kalau makanan itu? Apa? Kimia, betul. Selain makanan, energi kimia itu contohnya ada apa saja? Baja, baterai, berarti baterai apa lagi? Ada makanan, ada baterai, terus apa lagi? Mobil itu bisa berjalan karena ada apa? Bensin, solar, itu termasuk apa? Energi kimia. Jadi tadi ada apa saja energinya? Makanan, bensin, baterai, solar, itu termasuk energi kimia. Selain energi kimia, di lingkungan sekitar kita itu juga ada energi gerak. Ya, gerak biasanya angin, bergerak ya, angin. Kemudian kincir, gerak. Selain itu ada energi apa lagi? Ada kimia, ada gerak, ada panas. Panas dari mana energi panas ini? Matahari. Selain itu, bukan matahari, api, betul. Satu lagi, ada api, ada matahari, satu lagi panas bumi. Panas bumi itu seperti magma ya. Ketika gunung meletus itu merupakan apa? Ya, magma, panas bumi. Ya, jadi itulah termasuk sumber energi panas. Tadi ada masa, ada kimia, ada gerak, ada panas. Kemudian selanjutnya ada bunyi. Ada bunyi. Bunyi itu bukan kenongan, itu bunyi ya. Terus apa namanya, Mas Jaki sukanya main apa itu? Dan buka. Itu juga sumber bunyi. Kemudian ada gendang dan sebagainya. Seruling, trompet itu juga bunyi. Kemudian
Yang kelima, ada energi cahaya. Cahaya itu apa? Di berarti cahaya apa saja? Ada api, kemudian ada matahari, itu juga termasuk sumber energi cahaya. Yang terakhir, jenis ceritanya adalah listrik. Listrik juga termasuk. Jadi di sekitar kita, di kehidupan kita, itu ada berapa energi lagi? Ada 6, apa saja? Kimia, gerak, panas, listrik, cahaya, bunyi. Dan 6 ya, adalah macam-macam energi. Nah, supaya kalian lebih paham tentang macam-macam energi, kalian perhatikan video berikutnya. Nanti perhatikan, nanti ini video akan menjelaskan mengenai macam-macam energi. Sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang energi. Apa yang kalian ketahui tentang energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi terdiri dari berbagai macam bentuk, misalnya energi kimia, energi listrik, energi panas, energi gerak, energi bunyi, dan energi cahaya. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Manusia dapat beraktivitas karena mendapatkan energi kimia yang tersimpan dalam makanan. Sedangkan mobil dapat bergerak karena mendapatkan energi kimia yang berasal dari bensin atau solar. Energi kimia juga tersimpan dalam batu bara dan batu baterai. Energi listrik adalah energi yang berasal dari arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar. Energi listrik merupakan energi yang sering digunakan oleh manusia, misalnya untuk menyalakan lampu, televisi, komputer, kulkas, dan lain sebagainya. Energi panas adalah energi yang dapat berbeda karena adanya perbedaan suhu. Sumber energi panas antara lain matahari, api, dan panas bumi. Manfaat energi panas antara lain mengeringkan pakaian, menghangatkan ruangan, dan untuk memasak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi gerak juga disebut dengan energi kinetik. Energi gerak dapat dihasilkan oleh air yang mengalir, angin, dan listrik. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh beberapa alat musik, misalnya trompet, seruling, dan gitar. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya bermanfaat untuk mengubah tempat yang gelap menjadi terang. Sumber energi cahaya terbesar di bumi adalah matahari. Selain itu, sumber energi cahaya juga berasal dari lampu dan api.
Demikian tadi materi tentang bentuk-bentuk energi. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi tentang bentuk-bentuk energi. Sampai jumpa dan selamat belajar. Mana paham ya? Bentuk atau jenis energi. Ada yang ditanyakan untuk bentuk-bentuk atau jenis energi? Ada yang tanya enggak? Tidak ya. Coba sekarang ada ulang lagi. Tadi energi itu apa? Kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan atau kegiatan. Nah, itu energi. Kemudian jenis energi tadi ada berapa? Nah, apa saja yang pertama? Energi kimia, gerak, cahaya, panas, bunyi, listrik. Itu ya, tadi ada 6 jenis energi. Selanjutnya, ternyata dari energi-energi tadi itu bisa diubah, bisa ditransformasi. Ya, ada perubahan energi. Ya, ada perubahan energi di situ. Contohnya, energi listrik ya, itu juga bisa dirubah ke dalam bentuk energi gerak misalnya. Bisa dirubah dalam bentuk energi panas. Kemudian ada yang lain, energi gerak itu juga bisa dirubah menjadi energi listrik. Ya, ada banyak sekali perubahan energi. Saatnya jam 4 dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Nah, itu ya, jadi perubahan energi yang sering terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita, di rumah kalian. Yang sering terjadi perubahan energi apa? Yang listrik, ya listrik. Karena apa? Listrik itu energi yang paling banyak digunakan di rumah tangga. Hampir semua peralatan rumah tangga kalian menggunakan listrik. Ya atau ya? Iya. Contohnya apa? Kipas angin, mixer, blender, mesin cuci, komputer, laptop, televisi, banyak sekali ya. Banyak sekali. Ada seperti ini menggunakan apa tadi? Listrik. Ini adalah speaker aktif menggunakan listrik juga. Lampu menggunakan listrik. Jadi energi listrik itulah energi yang banyak digunakan manusia. Tetapi dalam penggunaan energi listrik itu harus bijak, harus hemat. Karena hemat energi hemat. Hemat energi hemat. Ya. Yang gue gunakan listrik dengan hemat itu pasti ya tidak. Banyak yang kamu gunakan listrik boros. Terus siang menyalakan lampu, TV tidak ditonton, dinyalakan, ya dimatikan ketika kalian tidur. Maka apa yang terjadi? Biaya pengeluaran untuk listrik akan banyak. Maka hemat energi hemat. Ya. Nah, nanti kalian sudah mengerti ya, di rumah kalian itu banyak menggunakan energi listrik. Contohnya tadi mesin cuci. Mesin cuci itu juga merubah energi listrik dari apa menjadi apa? Menjadi gerak. Tadi ada yang bilang televisi. Televisi itu juga perubahan energi dari apa menjadi apa? Jadi cahaya. Apakah cuma cahaya toh? Cahaya dan bunyi. Kemudian tadi ada yang menyebutkan lampu. Itu juga berubah energi listrik menjadi cahaya. Jadi di rumah kita, di sekitar kita itu banyak sekali penggunaan energi listrik dan perubahan energi. Nah, nanti di sini sebelumnya Pak kita akan buat kelompok.
Nah, nanti ada kelompok A. Kemudian nanti ada beberapa benda yang sering kalian temui di rumah. Nah, nanti kalian perhatikan benda itu, silahkan kalian nanti bisa berdiskusi dengan kelompoknya perubahannya apa gitu ya. Nanti Pak Dita akan kasih benda, nanti kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya ya. Nanti benda itu perubahan energinya apa, kemudian nanti contoh yang lain bendanya apa, seperti itu ya, bisa ya. Tapi sebelum nanti Pak Dita bagikan bendanya, kita bernyanyi dulu semuanya. Nanti lihat di depan, nanti kita bernyanyi bersama-sama, ada liriknya ya. Nanti silakan bernyanyi semuanya. Ya, kita nyanyi perubahan energi ya. Pak Dita bagi kelompok, nanti kelompoknya nanti saya jawab di sini ada nama kelompok, nanti kelompoknya sesuai dengan nama yang Pak Dita tulis ini ya. Ya silakan ambil nama kelompoknya. Ya kelompok yang ini kelompok apa namanya? Kelompok bunyi. Sini kelompok apa? Jadi nama kelompok kalian ya. Nanti di sini ada lembar. Ini ada lembarnya KPD dan saya bagikan. Nanti kalian tulis nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya siapa, ditulis dulu semuanya. Kemudian nanti bendanya apa yang ada di situ kalian amati. Ya, kemudian kalian tulis energi apa, dari energi apa berubahnya. Nanti contoh benda yang lain kalian sebutkan bisa sebanyak-banyaknya. Ya. Ya silakan ini di dulu nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya di sini. Sudah ini semua? Sudah? Sudah ya? Kalau sudah, di sini Pak Dita bagikan benda-bendanya. Ini benda yang sering ada di rumah kalian. Ya. Kalian amati perubahan energinya. Silakan bisa nanti di nanti bergeser, nanti pindah tempat. Silakan sudah itu kalian amati dulu. Kira-kira perubahan energinya dari apa menjadi apa kira-kira ya, diamati dulu. Nanti untuk pembuktiannya setelah ini ya. Diamati dulu, kemudian kamu cari contoh yang lain, benda yang lain yang ada di sekitar kalian.
sudah presentasi, sudah mengetahui. Sebelum Pak Desa akhiri, tadi di hari ini tadi kita belajar apa saja? Yang pertama kita belajar mengenai energi. Apa energi tadi? Biasa belum. Yang kedua tadi kita mengenal jenis-jenis energi. Apa saja? Energi kimia. Energi kimia. Cahaya, panas, dan gerak. Kemudian yang terakhir kita belajar mengenai perubahan energi atau transformasi energi. Ya. Nah, untuk itu selanjutnya kita energi dan nilai. Berarti selanjutnya kita akan membahas mengenai apa? Mengenai wujud benda. Kita akan melanjutkan. Kalian pelajari di rumah, kalian baca dulu. Time to have the first break. Saatnya istirahat pertama. Ya, jadi nanti kalian belajar di rumah, pelajari dulu. Besok baru kita akan melanjutkan pelajaran mengenai wujud benda. Dan kan? Semuanya nanti akan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Bapak Ibu guru hebat, bertemu kembali bersama saya Nanda Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 11. Saya dari SDIPK Muhammadiyah Gelanggu dan saya berasal dari Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kelas yang sudah saya lakukan bersama guru atau teman sejawat saya. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beliau yang terhormat Bapak Adista Panam Nugraha, Sarjana Pendidikan sebagai guru yang telah diobservasi, dan juga Ibu Dina Nurvitasari, Sarjana Komputer sebagai pengajar praktik saya di program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dina. Sehat Pak Adista? Alhamdulillah. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kelas bersama guru atau teman sejawat saya. Dia adalah Bapak Adista Panam Nugraha. Sebelumnya Pak Adista akan saya sampaikan dari tujuan adanya percakapan pasca observasi kelas pada hari ini, yaitu saya akan mengevaluasi tentang jalannya pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Adista di kelas pada saat saya melakukan observasi supervisi akademik. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Adista. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Pak Adista terkait dengan observasi yang sudah berlangsung sebelumnya. Yang kita tahu bahwa kegiatan observasi kelas, observasi supervisi akademik kelas merupakan kegiatan habitual kita gitu Pak, sebagai seorang guru. Nah, bagaimana perasaan Pak Desta kemarin khususnya ketika saya observasi? Ya, terima kasih Nanda ya. Kemarin memang untuk kegiatan observasi kan kita sudah melalui beberapa tahapan. Kemarin sebelum observasi itu dimulai, kita sudah melaksanakan pra-observasi. Dan di situ kan saya pribadi bisa menentukan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan atau tujuan apa yang akan saya capai. Ketika melakukan saat observasi di dalam kelas, yaitu kalau grogi ya tetap ada ya, ini grogi tetap ada. Karena selain kita ngajar dengan dilihat orang, kemudian apalagi di video, saya kan orangnya tidak suka di video, jadi saya groginan. Jadi ketika ada kamera, itu kan ketika ngajar ya agak gimana gitu, jadi ada. Tapi secara keseluruhan kegiatan belajar memang sangat menyenangkan dan menurut saya juga bagus sih kegiatan.
Jadi yang dirasakan Pak Desta pada saat itu grogi, karena meskipun ini kita sebagai guru pun ketika dilihat orang atau dinilai orang itu juga ada rasa-rasa nervous begitu Pak, apalagi kita harus masuk on cam dimasukkan ke dalam video. Mungkin hal dan perasaan yang wajar, tetapi seharusnya bisa menimbulkan rasa yang menyenangkan tadi ya Pak ya. Kemudian yang selanjutnya, apakah dalam proses pembelajaran yang Pak Desta lakukan itu sudah sesuai dengan perencanaan pada tahap observasi Pak? Ya, sebelumnya tadi sudah saya singgung ya. Sebelum melakukan observasi kan kita dapat persiapan-persiapan yang saya lakukan. Halnya membuat gimana pembelajaran itu tujuannya bisa tercapai dengan langkah-langkah tertentu. Nah, ketika kemarin kegiatan observasi, itu mungkin yang menurut saya itu sudah bisa berjalan lancar. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya juga alhamdulillah anak-anak sudah paham dengan tujuannya dan insya Allah juga tercapai. Kemudian dengan semua yang saya lakukan itu alhamdulillah bisa berjalan lancar dan anak-anak juga senang dengan kegiatan tersebut. Karena di situ memang kemarin banyak aktivitas-aktivitas yang melibatkan anak. Ya, berarti secara yang disampaikan Pak Desta tadi, tujuan pembelajaran sudah tercapai, begitu Pak? Karena saya sudah melihat langsung bagaimana Pak Desta mengajar sesuai dengan RPP ataupun modul ajar yang sudah dibuat. Kemudian kalau seperti itu Pak, menurut Pak Desta, jika dibuat dalam skala angka 0 sampai dengan 10, sejauh mana keberhasilan yang sudah dicapai oleh Pak Desta dalam penerapan pembelajaran pada saat observasi akademik kemarin? Kalau untuk penilaiannya, ini penilaian diri sendiri ya. Itu agak sulit ya untuk mencapai berapa 0 sampai 10 saya harus menilai diri saya berapa ya. Itu kan kalau di angka sempurna. Kalau menurut saya, karena saya juga sudah menyiapkan sedemikian dan saya lihat dengan tujuan sudah tercapai, kalau menurut saya dari 0 sampai 10 biasanya di angka 8-9. Itu terlalu media. Oke, luar biasa Pak. Berarti capaian di angka 8 sampai rentang 9 itu berarti tujuan pembelajaran dan semuanya sudah tercapai dengan media pembelajaran sudah disampaikan Pak Desta di dalam kelas. Nah, kemudian ketika tadi sudah menyampaikan pada level 8 atau 9, Pak Desta bisa menceritakan hal-hal apa yang dirasa kok memuaskan, kok bisa mencapai angka 8 atau 9 itu apa? Hal-hal yang dirasakan setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas Pak? Ya. Selain tujuan pembelajaran tercapai tadi. Di situ kan memang kemarin ketika observasi saya menggunakan kan kita juga menggunakan diferensiasi ya di dalam proses pembelajarannya. Jadi di dalam proses pembelajaran atau gaya belajar anak itu kan berbeda-beda gitu. Jadi ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestik gitu kan. Kinestetik nih ya. Dari situ kan kami menggunakan ketiga gaya belajar itu. Jadi memang di situ saya sengaja menciptakan gaya belajar yang di situ bisa membuat atau bisa anak-anak memahami semua dengan gaya belajar mereka. Nah, salah satunya dengan auditory. Itu kan kita memberikan sejarah ceramah gitu ya. Pembelajaran dengan ceramah, anak mendengarkan. Kemudian setelah itu saya tampilkan video. Jadi mereka yang punya gaya visual bisa melihat video dan gambar-gambar yang ada di situ. Dan yang terakhir kemarin saya memberikan yaitu estetik. Jadi anak langsung menggunakan benda yang sebenarnya. Jadi anak-anak langsung melihat, memegang benda itu seperti apa. Jadi di situ anak-anak juga tidak jenuh dengan berbagai macam gaya atau gaya belajar atau proses dalam proses belajar di situ. Anak-anak tidak jenuh. Jadi mereka aktif. Jadi ya alhamdulillah bisa berjalan lancar. Baik, berarti itu yang dirasa Pak Desta sangat memuaskan dalam memberikan materi yang disampaikan di dalam kelas. Saya juga melihat Bu Dina bahwa Pak Desta pada saat di kelas beliau juga sudah menerapkan diferensiasi pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok berdasarkan gaya belajar atau minat belajar, baik dari audio, kemudian visual dan juga kinestetik. Nah, Pak Desta selain dari kepuasan Pak Desta mengajar di dalam kelas, tentu saja karena tadi skalanya belum sampai 10 begitu. Tetap saja ada kendala atau kesulitan Pak Desta dalam mengajar di dalam kelas. Coba kalau ada, silahkan Pak Desta menyebutkan atau menceritakan kira-kira kesulitan atau kesusahan, kendala atau hambatan yang dihadapi di dalam kelas seperti apa?
Gini, kemarin kalau yang saya terapkan itu kan baru diferensiasi dalam proses. Kita belum menerapkan diferensiasi dalam lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajar itu ternyata sangat mempengaruhi juga dalam tercapainya tujuan pembelajaran itu. Karena kemarin hanya berdiri di luar di kelas saja. Jadi tidak ada kita keluar atau kita kemana gitu kan. Kalau diferensiasi lingkungan belajar kan ada yang di kelas, ada yang di luar dan sebagainya. Nah di situ saya rasa anak yang dia itu pengennya lingkungan di luar dan sebagainya kurang aktif gitu loh. Jadi kurang aktif. Jadi ada beberapa anak kurang aktif karena lingkungan belajarnya hanya di kelas saja. Seperti itu. Jadi tentang lingkungan belajar saja. Jadi membuat anak itu ada yang kurang aktif. Oke, berarti Pak Desta belum bisa atau kurang memanfaatkan lingkungan belajar yang bisa mensupport anak-anak dari segi diferensiasi yang lain, begitu Pak. Nah, kemudian bagaimana cara Pak Desta nanti mengatasi kesulitan atau hambatan tersebut? Mungkin bisa diterapkan di next time seperti itu Pak. Mungkin untuk lingkungan belajar nanti suatu saat kita juga akan belajar keluar, bisa ke perpus atau ke lapangan atau ke aula dan lain sebagainya. Nanti kita buat kelompok nanti yang ada yang di lingkungan di kelas, nanti ada yang di perpus dengan membaca atau dengan melihat tulisan, nanti ada yang langsung ke lapangan dan lain sebagainya. Itu bisa kami terapkan untuk bisa lebih ke depannya lebih baik. Berarti memanfaatkan aset atau sumber lingkungan yang ada di sekolah, begitu Pak? Ya, bisa juga seperti itu, ya kan ada yang ada di sekolah kita manfaatkan. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran Pak Desta kemarin? Selain lingkungan belajar, kemarin dalam kegiatan observasi itu juga di dalam penilaian yang saya lakukan itu saya juga kurang berdiferensiasi lah, cuma hanya itu saja. Nah, harusnya kan penilaian yang saya lakukan itu juga harus sesuai dengan minat atau bakat siswa juga. Tidak semena-mena saya kasih penilaiannya harus ini satu untuk misal kemarin atau penilaian mengenai tentang kelompok kemudian presentasi. Nah, itu kan sebenarnya nggak harus itu. Lebih banyak lagi penilaian-penilaian yang bisa kita lakukan. Tidak hanya satu itu saja untuk menilai apa yang telah dipahami siswa atau yang menjadi tujuan pembelajaran itu. Jadi dimana kalau kita penilaian itu bisa berdiferensiasi, kita benar-benar sudah bisa mengetahui seberapa sukses, seberapa berhasil pembelajaran kita. Kalau kita menggunakan asesmen atau penilaian yang tepat. Nah, seperti itu. Mungkin kemarin yang saya lihat kurang itu, mungkin asesmen saya yang kurang tepat. Jadi untuk langkah kedepannya selain lingkungan belajar juga asesmen akan saya perbaiki untuk kedepannya. Karena dengan asesmen yang tepat itu akan membuat siswa itu juga gimana ya, kita bisa mengetahui kemampuan siswa juga dan dengan gaya belajar anak juga bisa nyaman. Saya itu benar yang perlu kami saya. Oke, berarti ada 2 poin yang nanti akan dikembangkan atau ditingkatkan oleh Pak Desta, yaitu tadi tentang lingkungan belajar siswa yang akan diupayakan lebih bervariasi, dan juga yang kedua tentang asesmen penilaian, begitu Pak. Penilaian yang bisa berdiferensiasi sehingga bisa meningkatkan atau bisa bisa mensupport anak-anak dengan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kemudian Pak Desta, bagaimana langkah dari Pak Desta untuk melakukan rencana aksi yang sudah Pak Desta sampaikan tadi? Yang pertama, untuk masalah itu kita harus mengerti yang pertama tujuan pembelajarannya. Dan setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran yang kita sampaikan, kita harus menentukan kebutuhan siswa. Siswa itu kebutuhannya apa? Setelah kita tahu tujuan kebutuhan siswa, kemudian baru kita mencari strategi, menentukan strategi yang kita pakai, dan yang terakhir adalah tentang asesmen yang sesuai dengan yang akan kita capai. Oke, berarti tadi langkah pertama yang akan dilakukan oleh Pak Desta tentu saja menentukan tujuannya tadi, kemudian strategi, dan yang terakhir adalah asesmen itu sendiri. Nah, coba Pak Desta bisa menyebutkan tadi strategi apa yang akan dilakukan. Mungkin apakah Pak Desta perlu memperbaiki modul ajarnya, atau bisa berdiskusi dengan teman sejawat, atau strategi seperti apa yang akan diterapkan oleh Pak Desta? Menentukan strategi di situ adalah menentukan strateginya itu tetap kita menggunakan strategi diferensiasi pembelajaran. Strategi yang kita pakai adalah gimana kita itu bisa mengetahui mengenai karakter, minat, gaya belajar dan sebagainya itu tadi. Jadi kita lebih mengetahui anak-anak.
atau yang kita pakai adalah selanjutnya diferensiasi pembelajaran. Oke. Ya, berarti nanti akan diperbaiki kembali tentang strategi diferensiasi pembelajaran ya, baik dari prosesnya dan juga asesmen terutama tadi yang disampaikan oleh Pak Desta. Nah, Pak Desta nanti akan saya tunggu bagaimana nanti rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pak Desta. Barangkali bisa disampaikan kapan akan dilaksanakan Pak rencana aksi ini nanti? Ya, insya Allah secepatnya ya. Secepatnya, gitu ya. Secepatnya akan dilaksanakan, semoga bisa terrealisasi. Dan nanti saya akan menunggu bagaimana kalau rencana aksi itu sudah dilaksanakan, saya akan kembali berbincang kembali kepada Pak Desta. Begitu Pak Desta, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih waktu dan kesempatan pada hari ini. Pak Desta sudah meluangkan waktu bersama saya bercakap-cakap dan juga berbincang tentang percakapan pasca observasi kelas yang sudah Pak Desta lakukan beberapa waktu yang lalu. Sekali lagi terima kasih Pak Desta. Bapak Ibu guru hebat, yang selanjutnya adalah penebalan ataupun umpan balik dari pengajar praktis saya, yaitu Ibu Dina Nurfitasari. Sekali lagi terima kasih Pak Desta. Bapak Ibu guru hebat, untuk yang selanjutnya adalah pemberian umpan balik dari pengajar praktis saya, Ibu Dina Nurfitasari. Waktu kami persilahkan untuk Ibu Dina. Terima kasih waktunya Bu Nanda. Selamat sudah melakukan percakapan pasca observasi dengan Pak Desta. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Supportnya, terima kasih Pak Desta juga sudah mendukung percakapan berjalan dengan menyenangkan, mengalir, menggunakan alur universal. Hanya ini istilahnya kita penebalan saja sedikit. Perasaan apa yang sudah Bu Nanda alami ini setelah melakukan percakapan pasca observasi bersama Pak Desta? Ya, terima kasih Bu Dina atas pertanyaannya. Perasaannya tentu saja senang karena beliau sudah berkenan hadir pada hari ini. Tentu saja menjadi waktu yang berharga begitu karena menyempatkan beliau di tengah-tengah jam mengajar, kemudian saya ajak untuk melakukan kegiatan pasca observasi ini. Untuk berikutnya, supaya Bu Nanda itu tetap dalam kondisi kritis sebelum dan saat melakukan coaching, apa yang dilakukan? Pada saat sebelum coaching, ya, sebelum dan setelah melakukan coaching itu kan kita harus present hadiran penuh. Tipsnya apa ya? Tentu saja mengikuti alur dari percakapan itu sendiri Bu. Jadi ketika saya menyampaikan dengan kata kunci dari mendengar dari kata kunci dari si koci ini sebagai Pak Desta ini tadi, saya bisa mendengarkan secara penuh, kemudian bisa bertanya mengikuti dari kata kunci yang disampaikan oleh koci. Jadi melakukan membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu, salah satunya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan menurut Bu Nanda di dalam proses coaching ini tadi? Di dalam proses coaching tadi. Bisa menggali pertanyaan yang lebih berbobot Bu, dan juga bisa mendengarkan secara penuh karena mungkin pikiran kita jarang atau tidak bisa fokus. Nah, itu yang perlu ditingkatkan lagi untuk bisa menghargai lawan bicara kita. Gitu. Dan tentunya berlatih ya Bu, terus-menerus melatih teknik coaching ini. Tidak hanya pada saat seperti sekarang ini. Jadi maksud saya untuk teknik coaching ini bisa dilaksanakan kapan saja pada saat Bu Nanda membutuhkan penyelesaian suatu permasalahan baik dengan guru maupun dengan siswa. Pada intinya sudah bagus Bu, tinggal kita lanjutkan dengan terus ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Monggo kalau mau melaksanakan aktivitas selanjutnya. Terima kasih Bu Dina atas penebalannya. Bapak Ibu guru hebat, pada akhir sesi ini tibalah kegiatan pasca observasi kelas yang saya lakukan bersama Pak Desta dan juga Bu Dina sebagai pengajar praktik telah berakhir. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau berdua karena atas kelonggaran waktunya bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Untuk yang terakhir, semoga apa yang kami lakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Salam guru penggerak, salam bahagia. Kita sama-sama dengan jargon kita ya Bapak Ibu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.